terasa pertemuan kita sudah sampai ke pertemuan keempat. Artinya seperempat perjalanan di semester 1 sudah kita lalui. Nah, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi atau accounting equation. Nah, berikut adalah penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi. Ya, seperti yang telah disinggung pada video-video sebelumnya, bahwa tujuan dari akuntansi keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban manajemen pengelola perusahaan kepada pemilik dan pihak eksternal perusahaan lainnya yang membutuhkan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa melalui bantuan persamaan dasar akuntansi. Cara ini merupakan model penyusunan laporan keuangan yang teramat sederhana. Oleh karena itu, dalam praktik sangat jarang dijumpai. Sekalipun proses penyusunan laporan keuangan melalui persamaan dasar akuntansi jarang dijumpai dalam praktik, namun bagi para pemula yang baru belajar akuntansi, hal ini sangat penting untuk dipahami. Sehingga kompetensi atau capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan keempat tentang persamaan dasar akuntansi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menganalisis transaksi perusahaan untuk dapat menentukan rekening yang terpengaruh atas terjadinya transaksi. Kemudian yang kedua, mampu menyusun persamaan dasar akuntansi berdasarkan transaksi. Kemudian yang ketiga, mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Jadi, saudara-saudara semua dikatakan berhasil pada pertemuan keempat ini ketika saudara menguasai seluruh capaian pembelajaran yang telah kita rumuskan. Masuk pada materi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dasar akuntansi pada dasarnya merupakan pencatatan sistem akuntansi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek. Transaksi yang merubah aktiva di perusahaan akan diimbangi berubahnya pada kewajiban ataupun modal. Nah, sebelum kita masuk pada formula persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu transaksi. Transaksi adalah peristiwa yang terjadi dalam perusahaan dan dapat diukur dengan nilai ekonomi atau dapat diukur dengan nilai uang. Peristiwa tersebut mempengaruhi dan mengubah posisi harta, utang, dan modal, atau mempengaruhi komposisi dari harta, utang, dan modal. Berikut ini adalah formula dari persamaan dasar akuntansi. Aset atau harta sama dengan utang plus modal. Aset itu adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan utang adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan, dan modal adalah hak pemilik perusahaan. Pada dasarnya pengertian dari
Aset, utang, dan modal sudah kita bahas pada saat membahas elemen-elemen laporan keuangan pada video-video sebelumnya. Nah, apabila kita kaitkan dengan pendapatan dan beban, maka rumus atau formula dari persamaan dasar akuntansi menjadi harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan minus beban minus prive. Saya ulangi lagi, jadi ketika kita mengkaitkan dengan pendapatan dan beban, maka formula dari persamaan dasar akuntansi menjadi harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan minus beban minus prive. Di mana masing-masing yang disebutkan dalam rumus ini adalah komponen-komponen atau elemen-elemen dalam laporan keuangan. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu apa itu transaksi, nah, dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik atau modal itu pada dasarnya bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ekuitas atau modal akan bertambah ketika ada investasi pemilik dan ada pendapatan. Sebaliknya akan berkurang ketika terdapat penarikan pemilik atau prive dan timbul beban. Jadi ketika perusahaan membayar beban, maka ekuitas atau modal pemilik itu akan berkurang. Sama juga ketika pemilik melakukan penarikan pribadi atau yang sering disebut dengan prive. Nah, selisih antara pendapatan dan beban itu bisa dikatakan laba bersih ketika pendapatan lebih besar daripada beban. Akan tetapi sebaliknya ketika beban lebih besar daripada pendapatan namanya adalah rugi. Perlu kita ingat bahwa satu transaksi itu minimal selalu dikenakan pada dua jenis rekening atau akun. Jadi ketika ada satu transaksi minimal berpengaruh pada dua jenis akun. Hal ini disebut dengan sistem pencatatan ganda atau double entry system. Atau ada yang menyebut dengan pencatatan secara berpasangan, yaitu ada debit dan ada kredit. Setelah kita memahami tentang pengertian persamaan dasar akuntansi, akan kita lengkapi materi hari ini dengan latihan soal dan pembahasan tentang persamaan dasar akuntansi. Berikut ilustrasinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita latihan soal. Sebelum latihan soal, kita sedikit bahas tentang format umum kolom persamaan dasar akuntansi. Jadi, saudara yang pertama cantumkan nama perusahaan, kemudian jenis pencatatannya adalah persamaan dasar akuntansi dan per berapa periodenya. Nah, kemudian kolomnya ada tanggal. Tanggal biasanya dibagi menjadi tahun, bulan, dan tanggal.
Kemudian harta. Di sisi kiri ada harta, harta itu ada kas, ada piutang, perlengkapan, peralatan, dan seterusnya. Kemudian di sisi kanan ada utang plus modal. Utang, kemudian modal disebutkan namanya, modal siapa? Karena di sini perusahaan jasa. Misalnya modal Tony, modal Andi, modal Santi, dan seterusnya. Kemudian keterangan. Ini adalah format umum dari kolom persamaan dasar akuntansi. Latihan soal akan kita bahas bagaimana cara penyelesaiannya. Ilustrasi yang pertama, transaksi nomor 1, tanggal 2 Januari 2020. Budi Kosasih ingin membuka usaha bengkel dengan menyewa tempat di dekat rumahnya. Untuk membuka usaha ini, Budi Kosasih menyisihkan uangnya sebesar 10 juta untuk mewujudkan usahanya. Nah, ketika ada transaksi seperti ini, kita lihat atau kita analisis terlebih dahulu. Nah, di sana di transaksi ada kata kunci yang perlu kita pegang sehingga kita mudah untuk mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Di sini di soal nomor 1, kata kuncinya adalah menyisihkan uangnya sebesar 10 juta untuk mewujudkan usahanya. Artinya Budi Kosasih menyetorkan uang yang dimilikinya sebanyak 10 juta untuk mewujudkan usahanya. Nah, ketika ada transaksi seperti ini, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, satu transaksi minimal selalu berpengaruh pada dua jenis rekening atau dua jenis akun. Itulah yang dinamakan dengan persamaan. Selalu sama di sisi kiri, selalu sama dengan di sisi kanan. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Kolomnya kita buat simple ya. Di contoh ini kita buat simple. Jadi kolomnya nanti saudara menyesuaikan dengan soalnya. Ada tanggal, kemudian harta ada kas, piutang, peralatan. Ini sudah kita identifikasi terlebih dahulu. Dan terkadang di soal sudah disebutkan hartanya komponennya apa saja. Kemudian utang plus modal. Utang plus modal Tuan Budi karena di sini adalah bengkel Budi. Kita tulis terlebih dahulu Januari 2020 ya. Tanggal 2. Di sini dikatakan bahwa menyisihkan uang tunai 10 juta. Maka uang tunai itu masuk di kas, yaitu 10 juta. Kemudian uang tunai itu sebagai modal untuk mewujudkan usahanya. Maka 10 juta itu juga berpengaruh pada modal. Jadi modal Tuan Budi bertambah senilai 10 juta. Dengan demikian, sisi harta sama dengan utang plus modal akan imbang. Hartanya berupa kas 10 juta, kemudian utangnya masih 0 dan modalnya 10 juta. Berarti harta 10 juta, utang 0, modal 10 juta. Harta sama dengan utang plus modal. 10 juta sama dengan 10 juta. Imbang, jadi selalu seimbang. Itulah yang dinamakan persamaan. Tandanya adalah sama dengan di sini. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua tanggal 3 Januari, Budi Kosasih membeli peralatan. Peralatan ini adalah jenis harta. Untuk menunjang usahanya. Berapa? Yaitu 2 juta. 2 juta ini dibeli secara tunai apa? Kredit. Nah, secara tunai. Kalau kita membeli secara tunai, maka di situ kas kita akan berkurang. Jadi kas ya. Kas kita akan berkurang. Kas berkurang. Kemudian yang bertambah apa? Nah,
kita melepaskan kas kita untuk membeli peralatan, maka kas kita berkurang. Dan diimbangi dengan penambahan harta kita yang berwujud peralatan. Jadi peralatan ini bertambah. Kalau diilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saudara membeli peralatan masak misalnya secara tunai. Nah, uang saudara berkurang, berarti kas saudara berkurang. Saudara memiliki harta dalam wujud lain yaitu peralatan masak misalnya. Contoh lain, saudara membeli baju. Nah, secara tunai, uang saudara atau kas saudara itu berkurang. Tapi diimbangi dengan saudara itu memiliki baju. Nah, baju di sini diumpamakan sebagai jenis harta misalnya. Nah, kembali lagi, bagaimana mencatat transaksi pada tanggal 3 Januari 2020 ini? Pencatatannya adalah kita tulis tanggalnya 3, kemudian kas berkurang karena tadi yang saya sampaikan ya. Membeli secara tunai maka kasnya berkurang. Di sini tandanya boleh minus, boleh kita tulis dalam kurung sama saja ya. Kas berkurang 2 juta, kemudian harta dalam bentuk lain bertambah ya. Bertambah yaitu berupa peralatan 2 juta. Jadi transaksi ini juga transaksi selalu berpengaruh pada dua jenis rekening. Kalau di transaksi tanggal 3 Januari yaitu ada kas dan peralatan. Kas berkurang 2 juta, kemudian peralatan bertambah 2 juta. Nah, karena ini persamaan dasar akuntansi, jangan lupa saudara kurangkan atau saudara tambahkan setelah ada transaksi baru. Nah, di awal sudah ada 10 juta, kemudian ada transaksi yang kedua minus 2 juta, maka menjadi 8 juta untuk kas. Kemudian piutangnya masih kosong, biasanya dituliskan strip seperti ini. Kemudian peralatannya bertambah 2 juta, kita turunkan di bawah ini ya. 2 juta kita tulis di sini. Kemudian utangnya juga masih kosong. Modalnya tetap 10 juta. Apakah ini imbang antara harta sama dengan utang plus modal? Kita cek bersama. 8 juta ditambah dengan 2 juta sama dengan 10 juta. Imbang. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Bisa dipahami ya? Kita beranjak ke transaksi yang ketiga. Tanggal 5 Januari Budi Kosasih membeli peralatan lagi karena bengkelnya itu baru. Jadi dia membeli peralatan lagi tapi secara kredit. Nah, ketika membeli peralatan secara kredit, maka kita analisis peralatannya akan bertambah ya, peralatannya bertambah. Kemudian kredit itu muncul yang namanya utang ya, utang, utang. Utangnya apa? Utangnya bertambah. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi akan menjadi seperti ini. Nah, transaksi yang tanggal 4. Peralatan bertambah lagi yaitu 1 juta, kemudian utang bertambah 1 juta. Kasnya tidak berkurang, piutangnya juga tidak, modalnya juga tidak. Lalu kita jumlahkan 8 juta turun ya, menjadi 8 juta di sini, kita tulis di sini. Kemudian peralatan 2 juta ditambah 1 juta menjadi 3 juta. Kemudian utangnya bertambah ya 1 juta
utang menjadi 1 juta, dan modalnya tetap 10 juta. Harta sama dengan utang plus modal. 8 juta ditambah 3 juta sama dengan 11 juta. Sama juga dengan utang 1 juta ditambah modal 10 juta, ketemunya adalah 11 juta. Cukup mudah ya, sangat mudah bahkan. Bisa dilanjutkan ya. Kita lanjutkan transaksi yang keempat. Menerima kas sebesar 300.000 karena telah memberikan jasa servis ke konsumennya. Jadi bengkel Budi Kosasih menerima kas. Nah, kata kuncinya adalah menerima kas. Menerima kas berarti kasnya bertambah. Bertambah atas apa? Pemberian jasa servis. Jasa ini adalah pendapatan, ya. Sedangkan pendapatan itu adalah menambah modal. Maka ketika dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi menjadi tanggal 7 ya. Kas bertambah 300.000 sesuai dengan nominal di transaksi. Kemudian yang bertambah lagi adalah modal. Seperti yang saya sampaikan bahwa pendapatan jasa ya, pendapatan itu akan menambah modal. Jadi modal Tuan Budi bertambah senilai 300.000. Lalu apakah menjadi seimbang atau balance antara harta, utang, dan modal? Kita cek bersama-sama. Harta menjadi 8.300.000 diperoleh dari 8 juta ditambah 300.000. Kemudian peralatan 3 juta sehingga totalnya adalah 11,3 ya, 11,3 11.300.000. Di utang ada 1 juta, kemudian di modal ada 10.300.000. Sama, menjadi 11.300.000. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Sangat mudah ya. Lanjut. Transaksi yang kelima. Telah menyelesaikan jasa reparasi kendaraan dengan total pendapatan 600.000 namun belum dibayar. Nah, bagaimana menganalisis transaksi ini? Berarti pendapatan kita itu bertambah. Nah, pendapatan akan menambah komponen modal. Namun belum dibayar, berarti timbul yang namanya piutang. Piutang. Piutang adalah komponen dari harta. Lalu bagaimana cara menginputnya di persamaan dasar akuntansi? Kita lihat berikut ini. Nah, tanggal 8 piutang usaha bertambah sebesar 600.000 dan modal dengan keterangan pendapatan ya, kalau ada kolom keterangan boleh disisipkan keterangannya adalah pendapatan 600.000. Kemudian kita jumlahkan atau kita kalkulasi 8.300.000 untuk kas, kemudian piutangnya
600.000 dan peralatannya 3 juta. 8.300.000 ditambah 600.000 sama dengan 8.900.000 ditambah 3 juta sama dengan 11.900.000, 11,9. Apakah sama dengan utang dan modal? Sama dengan 1 juta ditambah 10.900.000 sama 11,9. Nah, seimbang. Bisa sambil dipahami dulu, diselami dulu. Berikutnya, transaksi tanggal 6, membayar sewa tempat usaha bulan ini 1 juta. Membayar, kata kuncinya. Berarti kalau membayar, kas kita berkurang. Kas, saya singkat K. Kas kita berkurang. Harta, ya, harta dalam wujud kas berkurang. Senilai berapa? 1 juta. Kemudian membayar, ini kan beban sewa ya, berarti bebannya bertambah. Berapa? 1 juta. Sedangkan beban itu adalah mengurangi modal. Maka ketika dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi menjadi seperti ini. Kas berkurang 1 juta. Tandanya boleh kurung ya, sama saja. Kurung dengan minus sama saja, jadi tidak perlu kita persoalkan. Kemudian modal berkurang karena kita membayar beban. Keterangannya adalah beban. Boleh kalau ada kolom keterangannya malah bagus ya, beban. Seperti itu, keterangannya beban. Jadi modalnya berkurang untuk beban, membayar beban sebesar 1 juta. 8.300.000 dikurangi 1 juta, ketemunya adalah 7.300.000. Kemudian piutang usahanya 600.000, peralatannya 3 juta. Ketika kita jumlahkan menjadi 10.900.000 sama dengan 1 juta ditambah 9.900.000. Nah, 9.900.000 itu diperoleh dari 10.900.000 dikurangi dengan 1 juta. Sehingga harta sama dengan utang plus modal, sama, seimbang lagi. Nah, saya coba analogikan saya ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saudara sebagai mahasiswa itu membayar sewa kos. Nah, maka saudara kan mengeluarkan harta dalam bentuk uang, yaitu kas. Maka kas saudara itu berkurang. Di sisi lain, saudara itu membayar beban itu akan mengurangi modal. Nah, seperti itu cara menganalisisnya. Beban mengurangi modal. Ya, di persamaan dasar akuntansi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah sebagai bahan latihan saudara. Silahkan diteruskan. Jadi saudara siapkan kertas. Kemudian saudara teruskan sampai tanggal 15 Januari. Kemudian nanti kita akan susun laporan keuangannya. Nah, kolomnya bisa saudara siapkan di buku saudara, di buku folio.
dengan melanjutkan ilustrasi yang sudah saya jelaskan. Nanti kita bisa diskusikan melalui WA Group atau saudara bisa diskusi melalui Elena. Ini belum final sampai di sini ya, belum final. Jadi tugas saudara hari ini nanti kita akan bahas. Latihan ini dikerjakan, kemudian sampai dengan laporan keuangan. Masih ingat ya laporan keuangannya ada apa saja? Dan laporan keuangan yang dibuat adalah ada laporan laba rugi komprehensif, kemudian laporan perubahan modal atau ekuitas, kemudian laporan posisi keuangan. Jadi nanti disusun persamaan dasar akuntansinya sehingga sampai ke laporan keuangan. Diselesaikan dulu persamaan dasar akuntansi, kemudian kita susun laporan keuangannya. Untuk lebih mudah, saudara bisa tambahkan di sini kolom keterangan. Ini untuk mempermudah ketika kita menyusun laporan keuangan. Silakan bisa dicatat atau bisa di-foto atau di-screenshot. Oke, sudah diambil dokumen di sini ya, sudah didokumentasikan ya. Nah, untuk latihan berikutnya setelah saudara selesai mengerjakan latihan yang pertama, bahan latihan berikutnya bisa saudara unduh melalui kolom deskripsi di video ini. Baik, selamat berarti. Stay safe, aman di rumah dulu ya. Semoga kita segera bertemu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.